Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat pagi adik-adik di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Iya, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Nah, senang dong ya kalau kemarin itu hari Sabtu dapat kunjungan. Siapa yang tidak dikunjungi hari Sabtu kemarin? Ayo unjuk tangan. Siapa yang belum dikunjungi hari Sabtu kemarin? Ada enggak yang belum dikunjungi sama guru-guru sekolah minggu? Ayo dong. Tapi Bunda yakin nih Kakak Wasti semua telah dikunjungi karena di hari Sabtu kemarin sekolah minggu Jemaat Tongkonan Kendari memperingati hari Paskah yang kita laksanakan berbeda dari 2 tahun lalu. Kalau tahun lalu kita tidak berhari Paskah, maka tahun ini kita berhari Paskah lewat kunjungan guru-guru sekolah minggu. Kakak Wasti pergi kemarin kan berkunjung ke rumah adik-adik sekolah minggu. Bawa apa? Bawa telur. Oh, ternyata dapat bingkisan. Senang tidak anak-anak di rumah dapat bingkisan? Dapat bingkisan, dapat kunjungan. Tentu juga didoakan ya. Ya, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena lewat peristiwa Paskah kita tahu bahwa kasih Tuhan luar biasa, begitu dahsyat Dia mengasihi kita. Karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Allah, kita menyanyi dan kita memuliakan Dia lewat pujian. Lihat betapa besar kasih Allah. Ayo kita nyanyi, yuk. Nyanyi ya, ayo bangkit berdiri. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk anak-anak di rumah. Ya, Kakak Wasti, pernah tidak melihat ada anak yang menangis? Pernah kakak. Pernah ya. Kalau anak-anak di rumah pernah melihat temannya menangis? Pasti pernah ya. Bunda nanya lagi, kira-kira dia menangis karena apa? Ada yang bisa kasih alasan? Ada anak menangis karena? Kakak Wasti Dipukul tahu? mamanya, ndak dikasih uang. Oh, diganggu temannya, dibully temannya, diejek temannya. Ada enggak anak-anak sekolah minggu yang pernah diejek? Ayo. Oh, ada ya. Gimana rasanya diejek? Malu, tidak nyaman, kadang sampai menangis ya. Dan ada enggak yang pernah mengejek temannya? Nah, Bunda balik nih. Tadi ada yang diejek, ada yang dihina, ada yang dibully. Lalu pertanyaan saya balik, ada tidak di antara anak-anak sekolah minggu, anak-anak tongkonan yang pernah mengejek temannya, pernah menghina temannya? Apakah karena dia
rambutnya yang dilihat tidak bagus, ataukah bajunya kotor, ataukah sepatunya ada yang sobek lalu dihina-hina? Ada enggak anak tongkonan seperti itu? Ada enggak kira-kira? Tidak ada, Bunda. Yes, saya suka itu. Saya suka kalau anak-anak tongkonan tidak ada yang mengejek apalagi membuli. Karena tahu tidak, Tuhan Yesus paling tidak suka sama anak-anak yang suka gangguin temannya. Apalagi sampai ada yang nangis di sudut-sudut dan ada lagi yang tidak mau datang sekolah minggu karena diejek, karena malu berjumpa dengan teman-temannya. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus sedih sekali kalau melihat peristiwa seperti itu. Karena apa? Karena Yesus sayang dan mau melindungi semua orang. Seperti ada nih tertulis di Kitab Mazmur 9 ayat 10. Kalau ada yang mau buka Alkitab silakan. Di sana tertulis seperti ini. Sudah dapat? Tuhan itu tempat berlindung bagi orang tertindas. Saya ulang ya. Tuhan itu tempat berlindung bagi orang tertindas, tempat bernaung di waktu kesesakan. Jelaskan Mazmur bilang, Tuhan tidak suka kalau ada yang dihina-hina. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan sungguh sayang bagi saya dan bagi semua anak-anak. Apalagi anak-anak tongkonan yang baik-baik. Benar kan? Nah, karena itu mari kita memuji Tuhan lagi. Kita mau bilang seperti ini, dalam laut tetapi lebih dalam itu kasihnya Tuhan. Tinggi itu langit tetapi lebih tinggi lagi kasihnya Tuhan. Tahu kan lagunya? Tahu dong. Yuk kita nyanyi, ayo. Ayo bersemangat. Yesus mengalahkan apapun yang ada di dunia. Mau bukti? Dia sudah disalib karena cintanya kepada saya dan kepada anak-anak semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan diceritakan oleh Kakak Feli. Mari siapkan hati kita semua. Kita siapkan Alkitab kita. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu bertemu dan berjumpa denganmu melalui cerita Alkitab. Tolong kami untuk mendengar, karena kami tahu Alkitab itu benar, dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita sudah merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah memperingatinya dan kita sudah memperoleh kunjungan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang selalu bersama-sama dengan Dia. Dan itu untuk diceritakan dan disampaikan kepada kita, sehingga iman kita tetap percaya bahwa Yesus sudah mati dan Ia sudah bangkit. Adik-adik, pada hari pertama di minggu itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mula-mula Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang sangat karib dan sangat akrab kepada Tuhan Yesus.
Pagi itu Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan Maria. Yesus berkata, "Maria, inilah aku." Ya, tentu saja Maria sangat senang. Dan ketika itu Maria bersukacita dan bergembira, dan ia langsung percaya bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Wah, adik-adik, bagus sekali ya iman Maria ini. Ia langsung percaya. Dan seperti itulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sudah bangkit. Setelah itu, setelah menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Maria tidak tinggal diam. Ia kemudian cepat-cepat pergi memberitahukan, menyampaikan apa yang sudah disaksikannya. Ia pergi menyampaikan kepada teman-temannya. Ia bilang, "Saya sudah melihat dan Yesus benar-benar sudah bangkit. Saya sudah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketahuilah, dia benar-benar sudah bangkit." Tapi sayang, teman-teman yang disampaikan tidak percaya. Pada suatu ketika, di lain waktu, ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan. Mereka berjalan menuju ke kampung halamannya, dan karena suasana waktu itu mereka masih berkabung ya, berkabung karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Di perjalanan mereka bercakap-cakap karena saking seriusnya mereka bercakap-cakap, masih dalam suasana duka. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Ia pun ikut berbincang-bincang ya. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan kedua murid itu, tetapi murid itu tidak mengenal dia. Mereka tidak sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Nah, setelah mereka tiba di kampung halamannya, mereka tiba di rumahnya dan Tuhan Yesus ikut singgah bersama dengan mereka. Ketika mereka singgah, barulah mereka mengenal dia. Baru mereka sadar bahwa ternyata yang berjalan bersama-sama dengan kita ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kedua orang murid itu karena sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, sudah melihat Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, mereka juga kemudian pergi dan menceritakan kepada teman-temannya yang lain. Tapi adik-adik, sekali lagi teman-teman yang lain masih tidak percaya. Mereka bilang, "Tidak mungkin, karena dia sudah mati. Kami tidak percaya." Suatu ketika 11 orang murid Tuhan Yesus sedang duduk makan bersama, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus memarahi mereka. Ia menegur murid-murid itu, "Mengapa kalian keras hati?" Tuhan Yesus menegur murid-murid karena mereka masih keras hati dan masih belum percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus menegur murid-murid itu. Dan selayaknya lah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya meskipun kita tidak melihat. Karena kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Demikian cerita kita adik-adik, percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita, cerita yang tadi terambil dari Markus 16 ayat 12 sampai dengan 14.
Dan ini menjadi bahan bacaan kita untuk kita baca secara bersama-sama. Mari adik-adik membuka Alkitabnya dari Kitab Markus pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14. Kalau adik-adik sudah dapat, kita bacakan secara bersama-sama ya. Markus pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikian pembacaan kita. Oke, tadi kita sudah dengar cerita ya tentang Maria Magdalena dan 2 orang murid yang dijumpai oleh Yesus dalam keberadaan mereka. Nah, kita punya ayat hafalan nih, ya. Ayat hafalannya itu terdapat di Kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 13 ayat 30. Seperti ini. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ada gerakannya supaya mudah diingat ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika orang mati tangannya diarahkan ke bawah karena orang mati. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bisa diingat? Terdapat di mana? Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 30. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Semua siapkan persembahannya. Kita mengucap syukur kepada Allah untuk segala berkat yang boleh kita nikmati seminggu ini. Dan kita dipimpin oleh nas dari Mazmur pasal 5 ayat 4a. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Kita akan membawa persembahan syukur kita dan kita akan diiringi oleh lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo kita menyanyi dengan bersyukur. Nyanyi semua ya. Adik-adik, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang sudah kami peringati kebangkitannya, terima kasih kami ucapkan. Kami anak-anak sekolah minggumu sungguh merasa terberkati, karena pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu melalui meskipun secara virtual. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, saat ini Tuhan secara khusus kami hendak mendoakan saudara-saudara kekasih kami. Secara khusus kami bawakan di dalam doa saudara kami Jenar dan Lingga yang saat ini mungkin masih dalam suasana duka oleh karena Bapak Pendeta, ayah yang mereka kasihi, yang kami semua kasihi, Tuhan panggil dari tengah-tengah kami. Begitu juga dengan Grevel dan Giovanno, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu beserta segenap keluarga. Mereka baru saja kehilangan nenek terkasih mereka. Kiranya Tuhan menghiburkan mereka melalui kami, saudara-saudara yang berada di sekitarnya, dan melalui persekutuan semacam ini. Tuhan hiburkan mereka dan kuatkan mereka, bahwa kematian di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Begitu juga dengan kami yang ada saat ini, Tuhan tetap kuatkan dan berkati kami sehingga kami bisa tetap saling menguatkan dan saling menghibur satu dengan yang lainnya. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan persekutuan kami, sekolah minggumu, kiranya Tuhan saja yang mengatur keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui keberadaan kami. Begitu juga dengan kami, guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap dalam pelayanan ini. Bapa di dalam sorga, kami juga sudah menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami berikan. Dan biarlah itu Tuhan senantiasa mengajar kami untuk selalu bersyukur atas berkat dan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan permainan dan kegiatan belajar kami, Tuhan yang mengaturnya, dan biarlah Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Tuhan Allah Bapa, inilah doa kami, sempurnakan dan sahuti doa ini, kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita hampir selesai ya bersekolah minggu di hari ini. Hari Minggu tanggal 18 April. Dan kita mau menyanyi, mari berdiri semuanya yang ada di rumah. Bahwa kita telah menang, Yesus telah memenangkan melalui kebangkitannya, dan kita hendak mengangkat pujian itu bersama-sama kita menyanyi. Ku menang, ku menang. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyi bersemangat. Karena kita telah menang dari maut. Ayo menyanyi dengan semangat ya. Menang di dalam peperangan, menang
minggu yang kekasih, mari kita ingat firman Tuhan dalam ayat hafalan kita tadi, kita ulang. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Karena itu kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Karena itu saya, Kakak Wasti, Kakak Grace, dan Kakak Feli mau memegang teguh itu. Tentu saja anak-anak yang juga ada di rumah. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Bunda mengajak lagi nih anak-anak untuk tetap mau bilang bahwa kita telah menang. Dan kita menyanyi sekali lagi, ku menang, ku menang. Kali ini lebih semangat ya. Ayo kita menyanyi. Kalau nanti haleluya tangannya diangkat ya. Bersemangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk anak-anak yang telah mengikuti dengan baik. Sampai jumpa minggu depan tanggal 25 April 2021. Shalom bagi kita semua.